Jasa Marga lakukan antisipasi adanya antrean pemudik di pintu tol wilayah Jatim. Sejumlah tiket relasi kereta di Jember ludes terjual. Menjelang Lebaran, pedagang cangkang ketupat menjamur di Pasar Keranggot Cilegon. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Putri Hanifah dapat kembali menyapa Anda dalam Kilas Nusantara. 3 informasi telah kami siapkan sebagai asupan informasi siang Anda hari ini Kamis 6 April. Kesiapan arus mudik akan mengawali informasi siang hari ini. PT Jasa Marga mengantisipasi antrean panjang kendaraan pemudik dengan membuka pintu atau jalur untuk mempercepat transaksi pembayaran pada sejumlah pintu tol yang menjadi simpul kemacetan. PT Jasa Marga siap melayani pemudik di jalan tol wilayah Jawa Timur. Di antaranya mengantisipasi antrean panjang kendaraan pemudik di sejumlah pintu tol yang menjadi simpul kemacetan. Jalan tol Trans Jawa di wilayah Jatim terdiri dari rute Surabaya-Gempol, Surabaya-Mojokerto, Pasuruan Probolinggo, Gempol Pasuruan, Pandaan Malang, dan Ngawi Kertosono Kediri. Salah satunya yang kerap dipadati kendaraan pemudik adalah di pintu tol Kejapanan, Pasuruan, yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa Surabaya-Gempol. Selama 24 jam pada puncak arus mudik tahun lalu, tercatat dilintasi sebanyak 285.000 kendaraan. Puncak arus mudik tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 19 April, sedangkan arus balik diperkirakan terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 25 April dan 1 Mei. Peningkatan jumlah kendaraan pada arus mudik dan balik tahun ini diprediksi sekitar 6 hingga 9,5%. Untuk mengurai antrean panjang di pintu tol, pada puncak arus mudik maupun balik, Jasa Marga menyatakan siap mengurainya dengan menambah pintu atau jalur demi mempercepat transaksi. Di tiap pintu tol yang menjadi simpul kemacetan, telah disiapkan masing-masing 4 unit alat pembayaran portable. Yang terutama itu sebenarnya yang agak mengganggu sebenarnya itu adalah top up. Jadi mohon perhatian warga jalan, walaupun kami menyediakan saat ini ya yang top up di gerbang Sidoarjo 2, tapi per 7 April Jumat besok itu di Sidoarjo kami tutup, kami pindahkan ke kilometer 754 kira sana. Begitu tetap ada fasilitas tapi kita pindahkan. Jadi mohon, karena memang tarifnya sebenarnya nggak terlalu mahal, Surabaya ini Sidoarjo 2 cuma 9.000, mohon pengguna jalan bisa mengisi uang elektroniknya dengan jumlah minimal segitu. Di jalan tol Surabaya-Gempol, selama ini disiapkan top up atau pengisian uang elektronik berupa kartu sebagai alat pembayaran di pintu tol Sidoarjo. Namun selama masa mudik mulai tanggal 7 April mendatang, sebagai antisipasi agar tidak menambah panjang antrean kendaraan di pintu tol Sidoarjo, fasilitas top up sementara dipindahkan ke rest area 754A yang masih di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, sejumlah tiket kereta api untuk masa angkutan Lebaran 2023 di wilayah PT KAI Daob 9 Jember sudah ludes terjual pada tanggal keberangkatan tertentu. Namun tak perlu khawatir karena akan ada rencana penambahan rangkaian kereta maupun jadwal keberangkatan. Seiring dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, animo masyarakat untuk mudik Lebaran di tahun ini pun semakin meningkat. Termasuk pengguna angkutan kereta api yang ada di wilayah PT KAI Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur. Terhitung hingga 5 April, dari 168.960 tempat duduk yang tersedia, telah 146.429 tempat duduk yang telah terjual, atau 87%.
Bahkan beberapa tiket untuk periode tertentu sudah terjual 100%. Di antaranya untuk arus mudik keberangkatan mulai tanggal 14 hingga 21 April. Begitu pula tiket arus balik mulai tanggal 24 hingga 29 April. Khusus untuk kereta api Sri Tanjung relasi Ketapang Banyuwangi Lempoyangan dan kereta api Probawangi relasi Ketapang Banyuwangi Surabaya pun tiket sudah terjual 100% mulai tanggal 14 hingga 1 Mei. Di luar kedua kereta api dan tanggal keberangkatan yang disebutkan itu, tiket untuk masa angkutan lebaran masih cukup tersedia, sehingga KAI Daop 9 Jember masih belum menambah rangkaian jumlah kereta maupun jadwal keberangkatan. Dikarenakan masih terdapat ketersediaan beberapa tiket atau beberapa tempat duduk di hari-hari yang mendekati Lebaran maupun dari hari setelah Lebaran di mana arus balik dan arus mudik sudah mulai bergeser. KAI Daop 9 Jember mengimbau para calon penumpang kereta di masa angkutan lebaran dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan perjalanan sejumlah kereta api dengan mengombinasikan jadwal keberangkatan yang bersifat persambungan jika tiket yang diinginkan telah habis. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wah, pemirsa, dalam serba-serbi Ramadan kali ini, tradisi malam kunutan yang diperingati pada malam ke-15 bulan suci Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Tak terkecuali oleh para pedagang di Pasar Keranggot, Kota Cilegon untuk menjual cangkang ketupat yang sangat diburu oleh warga. Puluhan pedagang di Pasar Keranggot Kota Cilegon pada Rabu 5 April sudah mulai menjual janur dan kepompong atau cangkang ketupat jelang tradisi malam kunut atau kunutan yang biasa dilakukan pada malam ke-15 bulan Ramadan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pasar Keranggot Dani Rahmat menjelaskan, tradisi kunut setiap tahunnya membawa berkah tersendiri bagi para pedagang setempat. Warga atau pedagang yang memiliki keterampilan merangkai janur kelapa menjadi ketupat memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kunut itu di sini ada masyarakat-masyarakat yang tradisinya memang menyiapkan kupat. Jadi di sini banyak yang jual kupat, bogosnya ataupun janurnya. Sayaroh, seorang pedagang janur di Pasar Keranggot mengatakan dirinya sudah 10 tahun berjualan bersama para pedagang lainnya. Mereka terlihat terampil merangkai helai demi helai daun janur untuk membuat cangkang ketupat. Apa lama, Mak? Udah 10 tahun. Seikat 15.000. Isi 50. Untuk satu ikat terdapat 50 helai janur yang dijual seharga Rp15.000. Sedangkan untuk cangkang ketupat dijual Rp10.000 per 10 buahnya. Pihak UPTD Pasar mengingatkan kepada para pedagang agar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban demi menjaga kenyamanan pengunjung pasar. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi terkait cangkang ketupat tadi sekaligus menjadi akhir dari Kilas Nusantara siang ini. 3 informasi lainnya akan kami hadirkan kembali dalam Kilas Nusantara malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi dari berbagai sektor lainnya juga dapat Anda akses melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran 124 IndiHome serta UC TV kami. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.